Halo Sharker, selamat datang kembali pada podcast Sitting with Leader, Get Closer to Your Leader. Salam satu hati. Nah, saya Leonardus Kevin dari Overseas Business Division akan menemani obrolan podcast kita pada hari ini. Nah, di episode 1 kemarin kita sudah bahas tentang traveling. Di episode 2 kita sudah bahas tentang running. Di episode 3 kita sudah bahas banyak tentang inovasi. Nah, di episode 4 kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang sedang hangat nih untuk diperbincangkan, yaitu terkait ESG. Nah, tentunya bersama narasumber kita hari ini, Ibu Mary Heriana selaku Division Head General Affair PT Astra Honda Motor. Selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Leo, selamat siang Sharker dan teman-teman semua. Bagaimana kabar Bu Mary hari ini? Baik Leo, terima kasih. Saya juga baik-baik nih Bu ya, sehat-sehat ya Bu? Oke, nah Bu Mary, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih terkait topik kita hari ini nih, ESG. Saya mau mengenal lebih dalam nih untuk Bu Mary ini nih. Sebagian besar Sharker nih pasti sudah lama ya kenal sama Ibu ya. Tapi buat temen-temen nih yang akhir-akhir ini baru join di AHM atau para Sharker sekalian yang baru ngeliat nih ya video ini, pengen tahu juga sih Bu, sepak terjang Ibu, perjalanan Ibu selama di Astra Honda Motor. Nah, mungkin, Bu Mary bisa cerita kira-kira udah berapa lama ya Bu Mary di AHM? Iya, saya di AHM sudah cukup lama ya, jadi saya bergabung dengan Astra Group sebenarnya di tahun 1997. Awalnya saya bergabung di Astra International, lalu baru tahun 2000 saya bergabung dengan, Astra Honda Motor. Jadi kurang lebih sudah 28 tahun ya. Nah 28 tahun ya Bu ya? iya, lama ya Leo ya. Nggak jauh beda sama umur saya Bu. Iya. Saya baru merangkak, Ibu sudah Iya berkarya. itu deh, jadi udah lama ya. Nah sekarang saya, ada di General Affair Division, dan saya juga dipercaya untuk, handle hal-hal yang berkaitan dengan ESG. Jadi saya bagian dari ESG Sekretariat AHM dan juga, saya dipercaya juga sebagai manajemen representatif dari, LK3, yang ada di AHM. Balik lagi nih ke topik ya, Bu, ya. Kita tadi sudah dengar istilah ESG ya, Bu, ya. Mhm. Nah, boleh dong, Bu, kita mau tahu nih gambarannya kira-kira ESG itu seperti apa sih, Bu? Iya. Jadi, asal muasalnya dari ESG itu berangkat dari isu sustainability. Jadi kalau sustainability itu kan artinya berkelanjutan ya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, juga mempertimbangkan apa dampaknya untuk, kita nanti atau paling enggak untuk anak cucu kita nantilah gitu. Nah, untuk mempermudah implementasi dari sustainability ini atau yang disebut sebagai berkelanjutan, itu memang ada framework yang disebut sebagai ESG. Mhm, Jadi gampangnya sustainability itu akhirnya dibagi menjadi 3 kelompok. mhm. E itu environment, S itu sosial, dan G itu governance. Jadi itu suatu, framework, untuk kita lebih paham bagaimana implementasinya. Nah sehingga nanti, implementasi dari sustainability ini memang dikelompokkan dalam 3 hal tadi itu ya, environment, lalu sosial, dan satu lagi governance. Oke, ESG ya, Environment Social Sosial dan Governance. Berarti governance. kita memang harus mengkritisi ya isu-isu lingkungan ya, Bu, ya, environment. Iya, Kalau saya baca berita akhir-akhir ini tuh, Bu, ya, eee, meningkatnya suhu di lingkungan kita seperti di Thailand, iya. suhunya tuh meningkat sekitar sampai 50 derajat Celcius ya, Bu, ya. Mungkin nggak usah jauh juga saya dulu tinggal di Bogor ya, Bu, ya. Mhm. Nah, pada saat saya kecil itu, saya tidur tanpa AC itu masih bisa, Bu, sejuk rasanya. Tapi sekarang udah kerasa, nggak Iya, ada AC itu udah berkeringat ya, Bu, ya. iya. Jadi memang peningkatan suhu itu cukup nyata terjadi sih, Bu, ya. Itu kerasa gitu, Bu, nggak cuman hanya teori, nggak cuman hanya kalimat gitu, nggak cuman Mhm, lihat di berita aja, tapi sebenarnya memang kerasa gitu, Bu. Nah, mhm. kalau, terkait hal ini gitu ya, Bu, ya, pasti kan, peningkatan temperatur tidak lepas dari efek gas rumah kaca ya, Bu, ya. Nah, kalau, gas rumah kaca itu kan pasti, eee, karena emisi CO2 itu ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kalau saya dengar-dengar nih, emisi CO2 itu kan makin tinggi ya, Bu, ya, belakangan ini. Nah, dari AHM sendiri itu, eee, ada nggak sih upaya-upaya untuk mengurangi emisi CO2 itu, Bu?
kami merasa kami punya tanggung jawab lebih lah untuk mengurangi, emisi CO2. Nah, ada beberapa hal yang sudah dilakukan, salah satu penyumbang CO2 terbesar itu memang penggunaan listrik ya. Mmm. Karena listrik di Indonesia ini kan memang diproduksi dari, batu bara yang memang emisinya tinggi. Nah, untuk itu maka kita coba menggunakan listrik yang bukan berasal dari ya dari PLN lah ya, dalam hal ini kita coba mencari sumber listrik yang lain. Mmm. Nah, di AHM kita sudah menggunakan, solar panel. Jadi, itu listrik yang dihasilkan dari energi matahari sehingga emisinya memang nol. Nah, Mmm. itu saat ini kita sudah lakukan instalasi solar panel di pabrik-pabrik besar kita ya, di Cikarang, di Karawang, dan saat ini juga sudah berjalan di Deltamas. Nah, atas usaha-usaha tersebut kita sudah berhasil mengurangi sekitar 8.200 ton CO2 ya per tahun ya, dan ini setara dengan 309 hektar kalau kita konversi dengan penanaman pohon. Jadi, ya kalau 309 hektar itu mungkin udah seluas kompleknya Gelora Bung Karno ya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa membantu mengurangi, cuaca yang saat ini sudah ekstrim itu dan mengurangi emisi CO2 yang ada. Nah, selain itu juga sebenarnya secara jangka panjang AHM itu sudah mengeluarkan motor listrik ya, mungkin Mmm. teman-teman Charker juga udah tahu ya. Nah, motor listrik ini, dengan motor listrik itu kita bisa mengurangi emisi CO2 tuh sampai dengan setengahnya. Jadi kalau teman-teman sekarang naik motor ICE gitu, nah dengan nanti teman-teman naik motor listrik itu bisa mengurangi emisi sampai dengan setengahnya. Nah, itu juga, salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk bisa mengurangi emisi CO2. Hal lain tentu saja dengan kondisi sekarang kita juga berusaha ya kalaupun harus pakai, apa, bensin ya teman-teman ya, eee, kalau bisa seirit mungkin deh gitu. Nah, terakhir kita juga sudah launching all new Honda Beat yang bisa, 1 liter itu bisa 60,6 kilometer. Jadi kalaupun harus pakai fuel ya seminimal mungkin lah fuel-nya. Sudah banyak ya, Bu, ya, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh AHM ya, dari motor listrik dan dari segi efisiensi bahan bakar itu memang AHM terus improve ya, Bu, ya, jadi supaya bisa memberikan dampak lingkungan yang lebih baik, Bu, ya. Belakangan ini saya juga dengar ya, Bu, ya, ada, isu-isu krisis air di tahun 2040 ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira di AHM ada upaya-upaya seperti apa ya, Bu, ya, untuk menyikapi terkait krisis air ini? Memang air ini begini ya, ada yang kebanjiran, tapi juga ada yang kekurangan Oh, ya. iya. Jadi, kalau yang kebanjiran kan memang juga dampak dari mungkin, Wah, lingkungan yang kita kurang jaga juga ya. iya. Misalnya, hutan-hutan banyak yang ditebang-tebangin gitu. Tapi ada area-area yang justru air ini kita kekurangan banget gitu. Nah, jadi memang kita harus menggunakan air memang dengan bijaksana ya. Jadi, salah satu yang kita lakukan juga memang kita sadar banget di AHM ini memang, air itu sesuatu yang penting dan dari pemerintah juga itu punya program lah supaya akses air bersih untuk, lingkungan itu bisa tercapai. Nah, sehingga kita juga coba mengurangi penggunaan air dengan melakukan penghematan. Jadi kita kurangin, di-reduce. Kalaupun, sudah di-reduce dan masih digunakan, air yang digunakan pun kita usahakan buat di-reuse. Mmm. Jadi air-air kayak, saat ini kita gunakan di toilet gitu ya atau untuk cuci tangan, itu kita, recycle untuk kita gunakan kembali. Ada juga ya jadi, reduce, reuse, dan recycle ya, itu yang, AHM sudah lakukan. Ya dengan mungkin juga dengan dukungan teman-teman juga gitu ya selama melakukan penghematan dan juga usaha-usaha untuk water recycle, kita sudah berhasil mengurangi ya penggunaan air itu sekitar 32,8%. Jadi lumayan ya, jadi hampir sepertiga, air itu sudah kita hemat lah gitu dan, bisa, bermanfaat lah untuk teman-teman. Jadi ini setara dengan konsumsi 87.000 orang per bulan. Banyak sekali ya, Bu, ya, yang bisa dihemat ya. Jadi memang terobosan untuk water reduction juga sudah sangat komprehensif ya kalau saya dengar-dengar ya. Benar benar benar. Jadi nggak cuman emisi karbon tapi juga terkait penggunaan air itu juga
sudah sangat diperhatikan ya, Bu, ya. Iya. Nah, dan tadi juga Ibu sempat singgung banyak juga ya, teman-teman yang berperan tentunya ya dalam Iya terobosan ini ya gitu ya. iya. Apalagi kalau, dari kitanya nggak cuman karyawan saja tapi, Mhm. semua orang gitu ya, turut berpartisipasi gitu ya. Iya, Kita juga bisa ya menjaga lingkungan ini dengan lebih baik begitu ya. Dan saya jadi keinget juga sih Bu ya, selain emisi karbon, ada air, ada juga pengelolaan sampah atau limbah ya, Bu, betul ya. Nah, betul. kalau saya lihat gitu ya belakangan ini tuh, di tempat-tempat umum itu tempat sampahnya tuh udah lebih dari satu, Bu. Jadi ada sampah organik, non-organik, atau ada sampah kertas gitu ya. Nah, kalau di AHM saya juga belakangan ini udah lebih rapi sih, Bu, ya, itu pengelolaan sampahnya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu juga termasuk upaya untuk menjaga lingkungan lebih kan ya, Bu, ya? Betul betul. Jadi, semangat 3R itu bisa diterapkan nggak hanya di air ya, jadi kan reduce, reuse, recycle Betul. itu ya. Nah, di sampah juga sama. Jadi buat teman-teman Sharker, yang kita lakukan pertama, ya kalau bisa, ya jangan dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya kantong plastik, ya kalau bisa jangan pakai kantong plastik kan gitu Benar. ya. Tapi kalau teman-teman harus gunakan, ya di-reuse lah gitu. Betul. Jadi tidak hanya sekali, tapi dipakai beberapa kali. Jadi sampahnya juga bisa berkurang. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah, sudah, reuse tadi, nah terakhir kalaupun harus dibuang, tadi itu yang tadi Leo sampaikan, kita, pilahlah gitu ya. Karena dengan pemilahan ini, nanti kalau saya ambil contoh sampah plastik tadi, sampah plastik ini nanti bisa di-recycle, jadi bisa digunakan kembali sehingga tidak ada yang terbuang ke permukaan bumi kita lah gitu, ataupun ke laut, ataupun apa yang sifatnya mencemari ya. Jadi 3R itu rasanya prinsip yang harus kita ingat, dalam semua aktivitas kita yang berkaitan dengan tadi ya energi juga sama, water juga sama, waste juga sama, supaya dampak atas aktivitas kita terhadap lingkungan itu bisa minimal. Oke, 3R ya teman-teman tuh memang penting banget ya. Iya, Nah, tadi kita sudah cukup banyak ya insight mengenai lingkungan ya, terkait environment, Bu. Nah, mhm, saya next-nya mau tanya nih, Bu, kalau terkait aspek sosial tadi ESG. iya Nah, iya. kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh AHM ini dari aspek sosial supaya menjaga tadi tempat tinggal kita, bumi kita ini, Bu, buat anak cucu kita nantilah? Iya, jadi kalau dari aspek sosial itu ada 2 hal yang saat ini jadi perhatian ya di AHM ya. Yang pertama itu berkaitan dengan keselamatan kerja, yang kedua nanti berkaitan dengan, community development. Nah, kalau untuk yang keselamatan kerja ini, AHM itu punya banyak program gitu Mhm. untuk memastikan siapapun yang nanti bekerja di dalam lingkungan kerja AHM itu bekerja dalam kondisi kerja yang aman. Tetapi teman-teman, kondisi kerja aman itu nggak cukup ya. Mhm. Jadi aman itu datangnya dari 2, satu tuh kondisi kerjanya harus aman, tapi yang kedua perilaku kerja kita juga harus aman. Jadi, walaupun kita sudah menjaga, tapi kalau kitanya, gegabah gitu ya atau ceroboh gitu, ya akhirnya juga menjadi tidak aman juga gitu. Jadi, bukan hanya kondisinya, perilakunya juga teman-teman harus, perilaku kerja yang aman. Nah, yang kedua terkait dengan community development. Jadi ada 4 pilar ya yang jadi fokus, di AHM. Yang pertama itu pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Nah, di pilar pendidikan ini kita punya beberapa sekolah binaan yang kita jadikan, sekolah-sekolah binaan AHM lah ya. Lalu untuk, kesehatan sendiri itu kita bekerja sama dengan komunitas remaja untuk membangun budaya hidup sehat di lingkungan sekitar, dan juga kita memberdayakan masyarakat luar untuk bisa berwirausaha secara mandiri. Mmm, yang terakhir terkait dengan konservasi lingkungan. Jadi, kita terkait lingkungan itu kita bersama masyarakat menanam pohon, ini juga ada kaitannya dengan tadi ya untuk mengurangi, CO2 emission. Nah, saat ini kita sudah nanam pohon dan mangrove itu sebanyak sekitar 217.000 pohon. Banyak sekali, Bu, ya? Ya, dan ya tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Wah, Gitu. mangrove ya.
Kalau pohon mangrove itu tuh fungsinya memang untuk itu ya, Bu, ya, menangkal erosi gitu ya dan, Ya, salah eee, satunya juga itu. menjaga Mhm. ekosistem di pantai ya, Bu, ya? Iya, betul. Dan memang, dia termasuk tanaman yang, penyerapan CO2 emisinya cukup baik Oh, ya, ya, nggak hanya itu saja tadi, ya. bisa reduce emisi lebih banyak teman-teman. Iya, Moga-moga nanti bisa terus melebar ya, Bu, ya, mangrove-nya iya, ya. iya. Nah, tapi tadi saya ada pertanyaan sih, Bu, yang terkait keselamatan kerja ya, Bu, ya. Mhm. Nah, tadi kan Bu Mary cerita, tidak hanya dari manajemen tapi juga harus dari kitanya harus bisa, aware terhadap perilakunya ya, Bu, Iya. ya. Nah, kira-kira untuk menanamkan perilaku keselamatan kerja itu seperti apa ya, Bu, ya? Iya, ini saya mungkin ngambil contoh yang teman-teman mungkin, alami sehari-hari lah ya. Mhm mhm. Jadi kalau kita naik motor gitu, tentu motornya dulu kita harus pastikan aman ya. Jadi, Betul. ya spionnya lengkap gitu Iya. ya. Terus kalau lampu juga menyala di malam hari, itu adalah bagian dari kondisi Mhm. aman gitu. Tapi, perilaku tadi itu lebih ke arah, cara bawa motornya. Mmm. Ya, kalau motornya sudah aman gitu ya, udah kelengkapannya sudah lengkap, ya jangan dibawa ngebut gitu. Ya Mmm. kalau ngebut, mau motornya sebagus apapun kan jadinya ada resiko ya terkait Betul. hal tersebut ya. Ya contohnya seperti itu. Dan yang kedua misalnya, kadang-kadang ada beberapa hal yang sudah kita jaga gitu, tetapi kita harus menambah, apa ya, proteksi lah ya. Jadi Mhm. kalau di naik motor itu kan ya kita harus proteksi juga dengan helm, atau Betul. kalau di pabrik ya kita ada alat pelengkapan, alat APD, alat perlindungan diri Iya, gitu, APD ya, Bu, ya? APD. Nah, itu ya juga harus dipakai gitu. Jadi, itu merupakan bagian juga dari perilaku kerja aman ya, sehingga nanti kalau kondisinya aman, perilakunya aman, ya mudah-mudahan semuanya jadinya juga aman. Mhm. Iya, memang harus aman ya, Bu, ya. Emang cari aman tuh di mana-mana ya, Bu, ya. Iya, Kita yang penting tuh selamat gitu. Oke, nah berarti sangat banyak ya, komprehensif sekali ya terkait ESG ini ya sebenarnya dan setiap individu kita tuh memang punya peranan juga ya, Bu, ya. Nggak cuman manajemen, nggak cuman betul. karyawan, tapi teman-teman Sharkers juga, bisa ikut serta untuk berkontribusi untuk ESG ini. Mhm. Nah, terakhir nih, Bu, ya, pertanyaan terakhir. Kira-kira mungkin tips-tips konkret gitu ya, Bu, ya, supaya kita nih bisa lebih tergerak lagi nih, Bu, ya, Mhm. untuk menjaga lingkungan kita, melindungi bumi kita, supaya bisa, tetap ramah lingkungan, itu seperti apa ya, Bu, ya? Iya, jadi, tadi mungkin Neo udah sampaikan ya, Mmm. emang, bumi kita ini kondisinya udah ya kurang baik lah ya. Jadi kalau saya bilang demam, ya demam karena di Thailand Mmm. udah 50 derajat kan gitu ya. Betul, Bu. Terus kalau dibilang pilek ya karena di Dubai udah banjir kan gitu Iya. ya. Jadi indikasi-indikasi ini udah warning lah gitu bahwa kondisinya perlu jadi perhatian kita semua gitu. Nah, mmm, masalah ini membuat kerugian besar ya, Mmm. bahkan ada beberapa, menyebabkan teman-teman kita juga ada yang akhirnya harus mengalami sesuatu yang tidak tidak dirasakan tidak nyaman lah gitu Mhm. ya. Tapi memang, untuk menyelesaikannya juga bukan sesuatu yang sulit ternyata. Mhm. Untungnya begitulah, buat saya ini sesuatu yang ya untung juga ya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu bukan sesuatu yang sulit juga gitu. Jadi kalau tadi, kita mikirin masalah, CO2 emisi gitu Mhm. ya, mungkin juga nggak usah terlalu, jauh-jauh ya teman-teman ya. Jadi tadi kan salah satu yang bikin CO2 emission paling besar itu kan dari penggunaan listrik ya, penggunaan, energi. Mhm. Jadi teman-teman bisa lakukan juga untuk menggunakan, energi seperlunya Mmm. gitu. Nah, lalu yang berkaitan dengan air juga ternyata bukan sesuatu yang sulit, ini semua kita bisa lakukan. Jadi juga sama menggunakan air seperlunya. Demikian pula dengan, tadi sampah. Jadi ingat ya teman-teman 3R tadi, kalau bisa jangan digunakan kalau nggak perlu, reduce. Kalaupun harus digunakan, usahakan bisa digunakan lagi, reuse. Dan terakhir recycle. Udah ingat 3 itu aja dalam 3 aspek tadi dan rasanya itu bukan sesuatu yang perlu scientific gimana ya, kita semua bisa lakukan lah gitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa jadi
agent of change ya, jadi penggerak untuk, lingkungan teman-teman juga gitu, sehingga nanti ini gerakannya bisa menjadi sesuatu yang lebih besar dan memberikan dampak yang lebih signifikan, untuk, kita semua. Luar biasa sekali Bu Mary. Nah, memang ya, tindakan-tindakan kecil tadi itu kalau dilakukan terus, Iya. dilakukan dengan rutin, pasti bisa menghasilkan efek yang besar, yang signifikan ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu ya. Nah, jadi, teman-teman tidak usah khawatir ya untuk ikut berkontribusi dalam ESG ini, untuk memelihara lingkungan ini tuh, banyak ya tindakan-tindakan konkret sehari-harinya ya. Oke Bu Mary, nggak kerasa ya kita sudah ngobrol banyak ya tentang topik yang menarik hari ini ya. Terima kasih banyak, untuk Bu Mary atas waktu dan kesempatannya pada podcast hari ini ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Oke. Nah, semoga nanti ya setelah episode ini tayang, tidak hanya kita teman-teman AHM, tapi juga para Sharkers dan penonton sekalian bisa semakin banyak berkontribusi dalam ESG dan tentu saja bangga karena bisa berkontribusi tidak hanya untuk perusahaan, tapi untuk lingkungan, untuk Indonesia, dan juga untuk dunia. Saya Leonardus Kevin, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sitting with Leader, Closer to Your Leader selanjutnya. Terima kasih.